Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Gimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Jelas banget Pak. Ya, Pak. Jelas Pak. Jelas banget ya. Baik, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghazali itu sangat aktif menulis. Menurut keterangan dia itu bukunya kurang lebih 100 buah. Jadi Al-Ghazali itu menulis itu di zaman dulu ya. Bagaimana kalau dia hidup di zaman sekarang ini yang teknologinya canggih ini, sangat mudah untuk menulis. Dia di zaman dulu gitu aja sudah bisa nulis buku seratusan kurang lebih, apalagi seandainya dia hidup sekarang, mungkin ribuan bisa dia tulis. Jadi buku-bukunya itu ya sekitar ada yang tentang ilmu kalam atau teologi, tentang fikih, tentang tasawuf, tentang akhlak dan seterusnya ya. Nah, di antara karya-karyanya itu ada misalnya judul bukunya itu Maqasidul Falasifah, tujuan para filsafat. Dari sini kita bisa mengerti bahwa Al-Ghazali itu mendalami filsafat. Dengan dia menulisnya buku Maqasidul Falasifah berarti dia mengerti filsafat, dia paham filsafat, dia belajar filsafat, dia mendalami filsafat sehingga tahu tujuan para filsafat. Namun dalam perjalanannya itu akhirnya dia tidak seperti menolak filsafat, mau meninggalkan filsafat. Menurutnya ada yang salah dengan filsafat itu, sehingga dia menulis buku lagi, Tahafutul Falasifah. Jadi Tahafutul Falasifah itu dia menulis semacam kekacauan para filsafat ini, para filosof. Menurutnya ada sekitar 20 poin kurang lebih itu ya, yang menyimpang dari keimanan, keislaman. Ajaran filsafat itu ada sekitar 20 poin yang menyimpang dari keislaman, yang menyimpang dari keimanan Islam. Nah, nanti kita jelaskan. Akhirnya dia tinggalkan filsafat, terus dia mau mencari apa? Mau mencari kebenaran yang betul-betul benar, yang tidak terbantahkan. Itu tadi dia beruzlah tadi, dia berkhalwat tadi. Akhirnya dia mendalami tasawuf dan menulis beberapa buku tentang tasawuf. Di antaranya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Nah, itu antara lain kitabnya atau Al-Munqidh Minad Dalal. Ini antara lain kitab tasawufnya yang terkenal. Misalnya di kitab Al-Munqidh Minad Dalal itu dia menceritakan pencarian ilmunya dan pilihan terakhirnya apa. Tujuan akhirnya dia apa? Dia memilih mendalami tasawuf. Dia meninggalkan filsafat karena menurutnya ada sekitar 20 poin, 20 hal yang menyimpan dari akidah Islam, dari ajaran Islam. Nah, nanti kita akan bahas ya. Ibnu Rushd ini lahir sekitar tahun 1100-an atau 1126. Umurnya sekitar 72 tahun. Sebenarnya nama aslinya itu Muhammad. Dia lahir di Cordoba, Andalusia. Kalau sekarang namanya Spanyol. Nah, sekarang
kita coba membahas, tadi kan saya singgung Al-Ghazali itu keluar atau meninggalkan filsafat. Nah, ini coba ya, apa itu share screen biar kalian lihat. Nah, ini sekitar ada 20 poin pemikiran filsuf yang menyimpang dari ajaran Islam, dari keimanan Islam. Itu menurut Al-Ghazali ya. Sehingga Al-Ghazali memutuskan untuk meninggalkan filsafat dan beralih mendalami tasawuf. Ini kalian bisa baca sendiri nanti, ini ada 20 poin. Saya hanya tampilkan sekilas, kalian bisa nanti baca sendiri. Tetapi dari 20 poin ini, itu menurut Al-Ghazali ada sekitar 16 hal yang berhubungan dengan metafisika dan 4 hal yang berhubungan dengan fisika. Dan dari 20 ini ada yang 17 yang dihukumi bid'ah, sesuatu yang baru kacau, tidak ada sumbernya dari Islam, dan itu sesat. Dan 3 poin lainnya itu menurut Al-Ghazali menyebabkan orang kafir, jadi kafir. Jadi ya secara tidak langsung dia mengklaim filsuf sebelumnya, misalnya Al-Farabi, Ibn Sina, itu kafir, walaupun tidak dikatakan secara terang-terangan, tetapi dengan dia mengkategorikan seperti ini, nah, otomatis dia mencap filsuf sebelumnya. Selain Al-Kindi ya, karena Al-Kindi tetap mengatakan, berkeyakinan alam itu baru, tidak kadim, tidak azali. Ini ada 20 poin. Nah, dari 20 poin ini kita akan melihat 3 poin saja. Yang mana 3 poin itu mengklaim orang bisa jadi kafir kalau meyakini ini. Orang belajar filsafat terus meyakini 3 poin ini, itu bisa menjadi kafir menurut Al-Ghazali. Apa saja itu? Itu meyakini alam qadim. Alam itu tidak bermula. Alam itu tidak ada permulaannya. Alam itu azali. Nah, itu berarti dia menyamai Tuhan. Nah, nanti kita bahas apa maksudnya ini. Terus yang kedua, Tuhan tidak mengetahui perincian segala sesuatu, melainkan hanya secara umum. Jadi pengetahuan Allah itu terbatas, hanya secara umum saja, yang tidak mengetahui secara rinci. Nah, ini menurut Al-Ghazali bisa menyebabkan orang kafir kalau meyakini seperti ini. Kemudian yang ketiga, penolakan terhadap kebangkitan jasmani. Jadi menurutnya tidak mungkin, kalau orang filsuf sebelumnya kan meyakini tidak mungkin jasmani yang sudah hancur-hancur ini bangkit. Apalagi jasmani kita dikubur itu sudah menjadi bagian dari makhluk lain. Kita sudah dimakan, jasad-jasad kita dalam kubur sudah dimakan cacing-cacing. Nah, itu tidak mungkin bangkit lagi. Jadi di akhirat nanti dia rohani aja, itu menurutnya. Nah, menurut Al-Ghazali keyakinan seperti ini itu bisa menyebabkan orang kafir. Nah, dari 3 hal ini kita akan coba bahas yang satu, yaitu alam yang qadim. Nah, apa ini maksudnya? Jadi di kalangan filsuf Islam itu terjadi perseteruan ya. Nah, diawali oleh Al-Ghazali, di mana sebelumnya Al-Farabi, Ibn Sina itu meyakini, mengajarkan bahwa alam itu qadim. Alam itu azali.
alam itu tidak ada permulaannya. Tetapi menurut Al-Ghazali itu tidak betul. Keyakinan itu sesat. Tidak boleh diterima. Istilahnya itu creatio ex nihilo. Penciptaan dari yang tidak ada. Jadi menurut Al-Ghazali, alam ini mestinya diciptakan dari tidak ada. Creatio ex nihilo. Penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu menurutnya. Ini ada lagi yang keluar nih. Masukkan dulu ya. Creatio ex nihilo. Penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi alam ini aslinya tidak ada dia. Kemudian diciptakan oleh Allah menjadi ada. Istilahnya tadi creatio ex nihilo. Tetapi orang yang sebelumnya itu tidak. Filsuf dua sebelumnya itu tidak. Misalnya Al-Farabi dan Ibn Sina tidak. Alam itu qadim. Qadim itu creatio nihilo. Tidak ada X-nya ya. Penciptaan dari yang ada. Apa ya itu maksudnya ya? Jadi saya jelaskan ulang biar kalian paham. Al-Farabi dan Ibnu Sina itu mengajarkan alam ini qadim. Qadim itu maksudnya tidak ada permulaannya. Sejak azali sudah ada. Dari sananya sudah ada. Dia tidak pernah tidak ada. Dari sananya sudah ada. Itu mengajarkan seperti itu. Istilahnya creatio nihilio. Penciptaan yang ada. Nah, hal ini dibantah oleh Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali tidak boleh kita yakini alam itu qadim. Hanya Allah yang qadim. Kalau kita meyakini alam ini qadim, berarti ada yang menyamai Allah. Berarti syirik dong. Kalau alam ini qadim, berarti Allah tidak menciptakan alam. Berarti Allah tidak Maha Pencipta. Jadi menurutnya, alam ini creatio ex nihilo. Penciptaan dari yang tidak ada. Jadi dulunya alam ini tidak ada, diciptakan Allah menjadi ada. Maka itu namanya hadis. Sesuatu yang baru, bukan qadim, bukan yang azali, bukan yang tidak bermula. Paham? Kira-kira? Ini agak ruwet ya. Agak ribet mikirnya ini. Hanya jelaskan pelan-pelan. Nah, kemudian Ibn Rushd setelah meninggalnya Al-Ghazali itu, Ibn Rushd lahir dan dia tampil ke dunia filsafat. Nah, dia malah membela siapa? Membela Ibn Sina, membela Al-Farabi. Dia membantah Al-Ghazali. Jadi kalau tadi Al-Ghazali itu membantah pernyataan atau ajarannya Al-Farabi dan Ibnu Sina tentang alam itu qadim. Nah, sekarang Ibn Rushd membantah Al-Ghazali. Dia membela dua orang sebelumnya. Dia menjadi pembela Al-Farabi, menjadi pembela Ibnu Sina. Apa pembelaannya? Yaitu tentang alam yang qadim tadi. Jadi menurut Ibn Rushd, alam ini memang qadim. Jadi alam ini creatio nihilio. Penciptaan dari yang ada. Maksudnya bagaimana? Jadi alam ini ada ke yang ada. Dia sudah ada, diciptakan ke ada yang lain. Jadi bukan dia dari tidak ada menjadi ada.
tapi dia sudah ada sejak dulu, sejak asalnya, sejak sananya, diubah menjadi ada yang lain. Nah, paham? Susah yang memahaminya. Saya ulangi ya. Puter-puter Pak, Apanya putar-putar? bingung dikit lah. Ya memang agak ribet memahaminya memang ya. Jadi tidak bisa sekaligus langsung paham. Kalian harus nanti memutar ulang, membaca ulang. Nah, saya bantu. Jadi menurut Ibnu Rushd ada empat unsur di alam ini yang azali, yang tidak ada permulaannya, yang sejak dulu dia sudah ada. Nah, yang saya singkat dengan tau'ah. Tau'ah itu apa? Tanah, A air, U udara, A api. Ini 4 unsur ini, kayak avatar itu nah. Jadi 4 unsur itu menurut Ibnu Rushd itu azali dia. Itu kadim. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dia juga berdasarkan dengan ayat Al-Qur'an. Jadi dia mengatakan tidak betul kalau Allah itu sendirian. Tidak mungkin Allah sendirian ketika menciptakan alam ini, dia sendirian. Dan tidak ada dasarnya, tidak ada keterangan dalam Al-Quran bahwa Allah itu sendirian. Mana ada keterangannya bahwa Allah itu sendirian ketika menciptakan? Justru ada ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lain ketika Allah menciptakan alam ini. Contohnya di surat Al-Hud ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyu 'alal ma'. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya di atas air. Nah, Ibnu Rushd memahami ayat ini, ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ada arsy dan sudah ada air. Jadi tidak Allah sendirian. Ada yang lain selain Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak betul kalau dikatakan Allah sendirian. Ada yang lain, yaitu arsy dan air. Nah, mungkin dipahaminya dari air inilah diciptakan alam itu. Paham? Pahami pelan-pelan ya. Jadi dari air inilah mungkin dia menurut pemahamannya dia alam ini diciptakan. Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ada air dan sudah ada arsy, tidak Allah sendirian. Justru menurut Ibnu Rushd tidak ada keterangan bahwa Allah sendirian ketika mencipta. Tidak ada. Bahkan yang ada ya ini tadi surah Hud ayat 7. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, ada arsy dan ada air. Nah, selanjutnya Ibnu Rushd lagi punya alasan lain, dalil yang lain bahwa Allah menciptakan alam ini tuh bukan dari tidak ada menjadi ada, tetapi sudah ada yang lain. Tidak ada, tapi dia sudah ada keada yang lain. Contohnya lagi atau dalilnya yang lain, surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir
tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya itu menyatu. Kemudian kami pisahkan dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi dulunya asalnya bumi dan langit dulu itu bersatu, menyatu. Ini firman Allah, bukan karangan, ini firman. Jadi langit dan bumi dulu ini aslinya menyatu, satu. Artinya asalnya dulu sama. Kemudian dipisahkan, dalam proses-proses berpisah, terus berubah, berbeda. Artinya sesuatu yang ada menjadi ada yang lain. Bumi dan langit dulu itu sudah ada, terus dipisahkan ke ada yang lain. Nah, artinya bumi dan langit dulu itu tidak seperti ini. Bentuknya lain dulu itu, entah bagaimana bentuknya. Tapi ada, aslinya ada, sudah ada. Terus dipisahkan oleh Allah dengan kehendak Allah, caranya Allah. Dengan berubah bentuk, berubah jenis. Bedalah langit dan bumi, kita lihat kan beda. Tapi aslinya sama dulu. Itulah dalil bahwa alam ini diciptakan dari ada ke ada yang lain. Makanya alam ini disebut qadim. Terus bagaimana itu? Akhirnya terjadi perbedaan kan? Kalau Al-Ghazali bahkan mengkafirkan filsuf yang berkeyakinan seperti itu, nah malah dibela oleh Ibn Rushd. Dia tidak kafir, justru Al-Ghazali itu yang kacau. Makanya Ibn Rushd nulis tahafut, kekacauan dalam kekacauan. Artinya Al-Ghazali, pemikirannya Al-Ghazali itu yang kacau. Dia salah memahami pemikiran filsuf sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan mungkin ya, bahwa antara filsuf dan teolog itu berbeda memaknai atau mendefinisikan kata qadim. Jadi kalau teolog itu memahami qadim itu pencipta. Tidak mempunyai sebab wujudnya, dia ada dengan sendirinya. Pencipta. Maka hanya yang seperti itu ya hanya Allah, hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak mempunyai sebab wujud. Hanya Tuhan yang pencipta. Makanya Allah yang qadim. Nah, itu teolog mendefinisikan qadim. Sedangkan filsuf selain ternyata definisinya tuh melebar, dia meluas, agak meluas. Jadi selain qadim itu diartikan sebagai pencipta, dia juga mempunyai makna lain, yakni sesuatu yang diciptakan dalam keadaan terus menerus, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Jadi alam ini menurutnya itu qadim karena dia itu diciptakan. Bukan berarti alam ini tidak dicipta. Tetap mereka berkeyakinan alam ini dicipta, bukan pencipta. Tetapi dia itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Tetap dia dicipta oleh Allah, tetapi dia tidak ada awal, tidak ada akhir. Karena awalnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini sudah ada air, sudah ada ars. Dari situlah, mungkin dari air itulah difahaminya diciptakan alam ini. Jadi penciptaannya itu sudah ada ke ada yang
lain. Sudah ada air, sudah ada zat yang lain, sudah ada unsur yang lain, dicipta ke ada yang lain, diciptakanlah langit, diciptakanlah planet-planet yang lain, diciptakanlah bumi dan isinya. Maksudnya seperti itu. Nanti juga akan hancur, tetapi tetap dari alam itu, dari unsur alam itu berubah nanti ke wujud yang lain, ke ada yang lain. Jadi tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Maksudnya seperti itu. Hanya berubah bentuk, berubah wujud. Dari ada ke ada yang lain. Itulah definisi qadim menurut filsuf. Jadi ternyata beda pemahaman, pendefinisian. Beda pendefinisian. Makanya ketika kita mau berdebat tentang sesuatu hal, harus menyamakan persepsi dulu, harus menyamakan pendefinisian dulu. Kalau definisinya berbeda, tidak akan ketemu. Ini pelajaran bagi kita ketika kita ingin membicarakan suatu hal, mendebatkan suatu hal, harus menyamakan definisi dulu, harus menyamakan persepsi dulu, baru dilanjutkan. Selain itu, Ibnu Rushd mengatakan khalaqa menciptakan. Jadi menurutnya khalaqa itu menciptakan dari ya ada ke ada yang lain, bukan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi beda-beda memahaminya ya. Kalau Al-Ghazali kan memahaminya dari tidak ada menjadi ada. Kalau Ibnu Rushd memahaminya dari ada ke ada yang lain. Nah itulah perseteruan di antara para filsuf. Nanti kalian silahkan mendalami, membaca sendiri-sendiri, mengkritisi. Kalian lebih condong ke mana? Kalian lebih condong ke Al-Ghazali atau ke Ibnu Rushd? Silakan kalian pilih, tapi dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan nafsu, tapi dengan ilmu. Demikian pula para filsuf ini, mereka dengan ilmu, dengan pemikiran, dengan kajian, bukan dengan emosi, bukan dengan tanpa dalil, bukan dengan tanpa dasar. Baik, saya kira itu saja untuk tambahan dari saya. Kita akhiri saja, waktu ini sudah habis, sudah lewat malahan. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah, kehilafan datangnya dari saya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye, Pak. See you. Pak.